udah terjun di dunia politik ini udah 2018 ya, alhamdulillah. Dan ketemu alhamdulillah itu teman-teman semua sih gitu. Jadi nggak ada yang spesial kayak deketin aku gimana gimana, dan aku pun kalau misalnya dideketin dengan gaya-gaya yang zaman sekarang tuh ngedeketin udah kayak biasa aja, itu mah temen gitu. Alhamdulillah setelah menjalani operasi 2 kali, kemonya 8 kali, botak juga, kena covid juga gitu. Alhamdulillah sekarang udah bersih semuanya, udah aku cek juga, dan sampai sekarang memang tapi masih terus gitu loh maintenance, setiap bulannya cek, setiap per 3 bulan dan 6 bulan. Karena aku takut ya, maksudnya kita lebih kayak menjaga aja apa yang udah Allah kasih nih, aku dikasih sehat nih, aku harus jaga gitu. Banyak kamu tuh jadi berubah pas mungkin makanan yang lain-lain. Iya, sedikit ya, sedikit lagi. Jadi kayak goreng-gorengan, itu aku suka banget. Sekarang udah ya paling kalau misalnya mau aku makannya ada takarannya. Terus sekarang kayak barbecue. Barbecue itu aku bisa hampir setiap hari kali ya barbecue kayak itu. Sekarang udah jarang, bisa aku targetin sebulan maksimal tuh 2 kali dalam porsi yang sedikit gitu. Itu aja sih. Ada kayak obat nyeri, karena aku obat nyeri itu biasanya karena kan suka kambuh nih. Kayak kemarin aku habis bed rest karena memang ada ketebalan dinding rahim lagi, dan itu mengharuskan aku mengkonsumsi obat nyeri gitu ya, painkiller gitu, terus obat mah kayak gitu-gitu, anemia juga masih kayak gitu sih. Tapi kayak itu kan jadi berubah juga nih. Mungkin nanti apa kayak ada olahraga-olahraga juga nggak sih? Olahraga aku cuma dikit aja, karena yang penting aku keluar keringet, dan jujur aku tuh bukan tipikal orang yang olahraga banget ya. Pengennya sih olahraga banget, cuman ya sebisa aku aja deh. Aku karena kalau misalnya aku olahraganya yang terlalu berat, aku kan operasi kemarin bagian rahim ya, dan aku tuh kalau sakit itu pasti langsung ke rahim gitu, kayak kayak apa ya, kayak turun gitu. Jadi aku kayak treadmill aja sih. Nah ini kan kemarin otak cancernya kan katanya bisa dibilang kalau salah satu hal penting buat perempuan gitu. Itu seperti apa sih kamu ini sempat ada worry gitu nggak sih, kan ada beberapa kasus harus sudah diangkat juga rahimnya. Sebetulnya itu di operasi pertama aku memang mau angkat ovarium aku. Jadi aku nggak tahu kalau ovarium aku yang bengkak. Jadi aku nggak tahu kalau sebetulnya bukan ovarium aku yang bengkak. Jadi tujuan operasi pertama memang mau angkat ovarium yang pertama. Ternyata pas di ruang operasi ovarium baik, akhirnya ditutup lagi kan. Januari 1 bulan setelah itu ternyata itu ada cancer di belakang ovarium. Jadi yang nongol itu. Nah, itu kan cancer yang memang khawatir juga. Ditambah lagi aku hormonal, endometriosis. Itu dokter bilang kan salah satu penyebab susah untuk kita punya anak gitu. Jadi nyeri haid dan segala macam. Dan kebetulan aku bulan kemarin itu ngalamin yang namanya ketebalan dinding rahim lagi, yang mengharuskan aku tuh dikuret lagi. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena hormon akunya ternyata setelah 2 tahun operasi, dia kayak kembali lagi gitu, entah dari makanan entah dari apa ya, karena itu kan memang muncul gitu aja. Tapi aku memutuskan untuk nggak kuret, karena aku mungkin kena kayak mental aku belum siap lagi untuk ke ruang operasi lagi gitu. Aku cuma minum obat aja sama jus buah bit aja gitu. Saat itu support dari Teh Gutik sendiri gimana sih ketika Sama siapa? support dari Teh Gutik sendiri? Kan cepat Oh, ya dia WA aja, mau doain gitu aja sih, maksudnya tetap kita saling support, nanyain gimana keadaannya gitu. itu kan kayak berapa kali kan masuk rumah sakit sempat bed rest juga kan anak sempat sama suami dan juga Teh Gutik. Itu kamu menjaga hubungan baik sejauh ini seperti apa sih? Iya, karena kita maksudnya tuh kita sama-sama buat anak ya. Jadi aku nitip ya, aku nitip dulu ya kakak di situ. Oh iya, nggak apa-apa di sini gini. Di sini sama adik-adiknya gitu. Jadi memang menjaganya itu ya kita saling menghormatin gitu kan. Terus udah gitu kan kita juga sayang sama anak-anak juga. Yang kita pikir itu bukan bukan kitanya sih, lebih ke anak-anaknya. Nih apa nih yang anak happy lagi kayak gini, oke yaudah yuk kita ini aja, anaknya lagi mau kesini misal holiday, oke anaknya misalnya nggak mau, aku ajakin holiday ke sini, papanya ajakin holiday ke mana gitu, tapi yang tetap memutuskan adalah anak gitu. Jadi kita tetap menyerahkan itu semua sama anak gitu. Kemarin juga Iya, banyak yang muji juga
akrab banget tuh kayak kakak beradik itu seperti apa sih? Iya, alhamdulillah itu jadi apa namanya kan kakak memang anak aku tuh nggak mau dirayain kita mau dirayain ya jadi kayak aku sama dia dirayain nggak kita rayain nggak anaknya nggak mau gitu kan ya udah akhirnya aku sama dia ke sekolah gitu ya udah ke sekolah rayain kecil-kecilan aja gitu sama adeknya karena aku bilang kalau anak aku kan sayang banget nih sama adeknya kan kalau ada adik-adiknya tuh jadi dia itu pengen kasih lihat ke adik-adiknya kalau di sekolahnya ada perosotan apa gitu. Jadi kita ya rayain kecil-kecilan aja seadanya yang penting anak happy gitu. Kita juga happy. Nggak terlalu dibikin rumit sih gitu. Menyibukkan diri aja. Menyibukkan diri aja belum lah belum ada. Karena aku tuh udah pengen kayak udah lah ya kayaknya aku udah waktunya harus menikah lagi gitu kan tapi sampai saat ini belum ada sih yang kayak yang serius untuk kayak ya udah kita nikah misalnya dengan cara yang aku menurut aku tuh harus bonding dulu sama anak aku jadi yang lihat itu anak aku dulu sih. Tapi sejauh ini ada yang kayak deketin gitu nggak sih? Kan Enggak pasti apalagi selagi bisnis biasa ketemu dengan bisnis. enggak justru enggak aku juga nggak tahu ya ketemu link-link yang kayak mau lagi kerja apa segala macam enggak sih enggak ada sampai teman-teman aku gue jodohin lu ya gue jodohin terserah deh ya terserah deh karena aku belum ada sih belum aku udah terjun di dunia politik ini udah 2018 ya alhamdulillah dan ketemu alhamdulillah itu teman-teman semua sih gitu jadi nggak ada yang spesial kayak deketin aku gimana gimana dan aku pun kalau misalnya dideketin dengan gaya-gaya yang zaman sekarang tuh ngedeketin udah kayak ah biasa aja itu mah temen gitu lebih ke situ. Tapi ini nggak sih maksudnya kan pasti teman-teman kan ini udah teman lama juga nih yang dari sendiri. Teman-teman sering ini nggak sih kayak buat saudara sendiri dulu gitu. Ya, ngolokin gitu ya. Ya, oh sering, udah sering bercandaan. Mama aku aja udah kayak gitu. Jadi udah ya mau gimana ya. Tapi emang jujur sih sampai sekarang yang pengen serius banget kayak maksudnya tuh effortnya ada gitu kelihatan karena yang pertama itu kan effortnya dulu dong bukan cuman apa kabar salam kenal apa gitu kayak gitu-gitu mah banyak di DM juga banyak yang pada nge-DM-in tapi kan yang kita cari bukan yang kayak gitu ya maksudnya tuh yang lebih serius tuh pasti aku pengennya sih kalau aku ya mudah-mudahan ya di atas aku lah supaya dia bisa ngomong aku gitu jadi eh, jiwa kekanak-kanakannya aku juga masih ada lah. Tapi dari anak sendiri seperti apa mungkin ada kayak nyindir juga nggak sih kayak nggak cakap sendiri atau gimana gitu. Ada dia sering nyeletuk kok waktu di Korea gitu kan iya kan you nggak belum punya suami ya kan you belum punya suami ih kasihan nggak punya pasangan kayak gitu-gitu aja sih iseng-isengnya anak aku aja gitu terus kalau ngelihat kayak nonton film ada yang misalnya ini pasangan gandengan ih you nggak punya gandengan gitu aja sih. Diledek iya Mungkin yang terakhir mungkin ini nggak sih kayak menjaga hubungan dengan negotik dan suami. Tapi kadang tuh kayak masih ada yang suka yang ngompor-ngomporin bikin apa hubungan nggak bagus. Itu kamu sendiri nanggepinnya gimana sih? ngompor netizen Iya, gitu. kayak gitu-gitu kayak suka dikait-kaitin terus gitu. Oh, kalau aku sih karena aku tuh lebih kayak real life aja ya. Aku sama gotiknya biasa-biasa aja. Ah, udahlah biasa aja gitu kan. Kita nggak ada masalah, jadi ya udah biarin aja gitu. Karena nggak aku ambil pusing juga sih. Apalagi anak aku aja nggak ngambil pusing. Dia sering baca, ih mami ini begini. Ayo, udahlah nah kan kita nggak begitu. Gitu. Itu aja sih. Tapi anak sendiri ini juga mungkin baca-baca seperti itu komen-komen orang. Makanya aku ini kan kalau waktu dulu tuh apa-apa di tag aku kan makanya aku batasin sekarang nggak bisa nge-tag aku juga kan jadi aku batasin supaya nggak ada obrolan atau apa yang aku baca atau anak aku baca gitu loh karena sekarang ya udah kita nikmatin adem ayem kayak begini gitu kan happy. Mungkin masih sering ini nggak sih? Mungkin kemarin kan anak ulang tahun mungkin tapi masih sering ketemu juga nggak sih dengan apa kayak gitu kalian atau kayak ada acara anak aja gitu. Acara anak aja sih paling kalau nggak aku jemput anakku ya ketemu sama Gotik gitu di rumahnya tapi aku nggak masuk rumahnya di luar aja gitu paling gitu aja. Intinya tuh ya kita saling menghargai, saling menghormati, udah bersyukur aja deh. Aku bersyukur maksudnya bundanya anak aku tuh
Gotik juga mungkin bisa bersyukur kalau mamanya Akila tuh aku. Jadi kita saling menghargai dan saling ngerasain aja gitu. Nah, ini kan lagi marak banget di kasus anak-anak di sekolah. Mau tanya sendiri, Wuri nggak sih kalau Akila di sekolah khususnya perlakuan bullying seperti itu? Sebenarnya bukan cuma sama anak aku, tapi sama semuanya. Ini tuh kasus-kasus bullying kayak gini tuh jangan sampai makin di up. Kalau menurut aku ya, oke, kalian boleh misalnya kita tuh marah, tapi dengan meng-up lagi video itu, kekerasan itu, di sini di up, di sini di up, itu semakin anak-anak yang mungkin tadinya nggak tahu lihat gitu loh. Semakin lihat itu kan buat mereka itu bukan bullying. Yang mereka tahu itu adalah gua keren, gue bisa jadi naklukin dia, ini dia bisa jadi kacung gue keren gitu kan, gue bisa pukul dia. Nah itu yang aku harapin gitu. Aku sama anak aku juga memang worry gitu, tapi aku yakin sih, makanya aku selalu tekankan sama anak aku, kalau ada seseorang yang memang menurut kamu nggak masuk, ini nggak bener gitu loh, kamu harus berani untuk bicara. Karena saat ini tuh apapun itu kan orang-orang tuh yang jadi korban tuh orang-orang yang nggak berani bicara. Nah makanya di situ aku terapkan sama anak aku, kalau perlakuan mereka nggak baik, kalau menurut kamu itu kayaknya nggak baik, kamu harus ngomong, dan kamu juga harus cerita sama mami gitu. Untuk semua anak-anak pokoknya aku harap ya jangan sampai lah yang kayak kasus-kasus bullying kayak gini. Sebenarnya sih ini bukan cuma anak-anak aja, tapi orang tua juga ya, dan mudah-mudahan ini nggak terulang, karena udah banyak banget ke up gitu kan. Tapi Wuri nggak sih kan maksudnya yang di sekolah nanti ya cerita gitu. Aku worry, cuman aku tuh bukan tipikal orang yang kayak aku liatin banget kalau misalnya aku worry. Yang penting aku tanya missnya, tanya misternya, terus aku tanya security-nya. Setiap hari anakku ngapain aja nih gitu kan. Tetap aku pantau supaya nanti anak aku tuh temenannya sama siapa aja aku tahu juga orang tuanya gitu. Jadi kalau ada yang miss, ini anak aku kenapa nih, mungkin dia nggak bisa cerita, tiba-tiba diam, aku tanya mamahnya dulu gitu. Karena anak seusia anak aku ini lagi teenage kayak gini kan, dia lagi masa-masanya kalau misalnya nanti aku tanyain dianya agak nerima apa enggak gitu, takutnya gitu.